pengangguran sepertimu gak pantas dengan anakku. Mau dikasih makan apa? Pergi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, pengantin laki-laki ini dihina dan dipermalukan ibu mertua, dianggap tak akan bisa menafkahi anaknya karena pengangguran dan tak punya apa-apa, bahkan sampai diusir. Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Pagi itu, matahari memancar lembut menembus jendela rumah sederhana di pinggiran kota. Raka berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, merapikan jas abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya. Jas itu bukan baru, melainkan pinjaman dari tetangga yang bekerja sebagai penjahit. Namun, baginya, pakaian itu lebih dari cukup. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan getar yang sulit dijelaskan. Ia menatap dirinya lama, lalu tersenyum tipis. Ini hari yang kutunggu, gumamnya lirih, seolah menenangkan diri sendiri. Di meja kecil di sebelahnya, sebuah kotak beludru biru terbuka. Di dalamnya, sepasang cincin sederhana berkilau samar terkena cahaya pagi. Raka memandanginya penuh haru. Ia teringat bagaimana cincin itu dibelinya dari hasil kerja keras menjadi pengantar barang selama berbulan-bulan. Setiap hari, ia menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk membeli kemewahan, tapi untuk memberi simbol cinta yang ia mampu. Yang penting niatnya tulus, katanya dalam hati. Ibunya, Bu Sulastri, masuk ke kamar sambil membawa setangkai bunga melati. Wajahnya penuh kebanggaan, meski ada juga sedikit kekhawatiran. Raka, ibu masih tak percaya kau menikah hari ini, katanya lembut. Tapi ibu bangga. Kau laki-laki baik, nak. Semoga Nadine bisa melihat itu. Raka hanya tersenyum, mencium tangan ibunya. Doakan saja, Bu. Aku tak punya banyak, tapi aku ingin membahagiakan dia dengan cara yang aku bisa. Siang itu, aula sederhana yang disewa untuk pesta pernikahan mulai ramai. Meski tak mewah, dekorasi yang dibuat oleh teman-teman Raka tampak hangat. Tirai putih, bunga kertas, dan lampu gantung kecil yang berkelap-kelip. Musik lembut mengalun dari pengeras suara murahan. Para tamu mulai berdatangan, kebanyakan tetangga dan kerabat dekat Raka. Namun suasana berubah saat rombongan keluarga Nadine datang. Mobil-mobil mewah berhenti di depan aula, membuat semua kepala menoleh. Dari salah satu mobil, keluar sosok wanita parubaya dengan pakaian serba glamor, tas mahal di tangan, dan langkah penuh percaya diri. Dialah Bu Ratna, Ibu Nadine, wanita terpandang, pemilik perusahaan properti besar. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan ekspresi tak suka. Seolah setiap sudut aula itu menyinggung harga dirinya. Ya Tuhan, desisnya lirih pada salah satu temannya. Mereka benar-benar menikah di tempat kampung seperti ini. Temannya hanya terkekeh kecil. Setidaknya dia berusaha. Bu Ratna, katanya pelan. Namun Bu Ratna tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah pelaminan di mana Raka berdiri menunggu, lalu matanya menyipit. Bagi Bu Ratna, pria itu bukan menantu, melainkan noda yang mencoreng kehormatan keluarganya. Saat upacara berlangsung, Raka berdiri tegak di sisi Nadine. Senyum keduanya tampak gugup tapi bahagia. Suara penghulu mengalun, dan dalam sekejap, mereka resmi menjadi suami istri. Tepuk tangan menggema, beberapa tamu bersorak gembira. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Tepat ketika Raka mengambil mikrofon untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu, langkah cepat terdengar dari arah depan. Bu Ratna naik ke pelaminan dengan wajah merah padam. Semua mata langsung tertuju padanya. Musik berhenti. Suasana mendadak hening. Cukup, serunya lantang. Cukup sandiwara ini. Nadine terkejut. Mama, apa yang Mama lakukan? Bu Ratna tak menggubris. Ia menatap Raka tajam, menusuk seperti belati. Kau pikir aku akan diam melihat anakku menikah dengan pengangguran seperti kau? Ruangan mulai bergemuruh. Beberapa tamu saling berbisik. Raka menelan ludah, mencoba menahan diri. Bu, saya mungkin bukan orang kaya, tapi saya tulus mencintai Nadine. Saya berjanji akan bekerja keras untuk... Kerja keras, potong Bu Ratna dengan tawa sinis.
Kau bahkan tak punya pekerjaan tetap. Raka, kau cuma pengantar barang, bukan? Penghasilanmu saja tak cukup untuk bayar listrik rumahku. Gelak tawa terdengar dari tamu-tamu kelas atas yang datang bersama Bu Ratna. Sebagian lainnya hanya terdiam, menunduk tak nyaman. Bu Sulastri, Ibu Raka, tampak memeluk tas kecilnya erat-erat. Wajahnya memucat, air mata mulai jatuh, tapi ia tak berani bicara. Raka mencoba bicara lagi, tapi Bu Ratna menunjuk wajahnya di depan semua orang. Lihat dirimu. Pakaian pinjaman, cincin murahan, dan keluarga miskin. Apa yang bisa kau berikan untuk anakku? Cinta? Cinta tak bisa bayar rumah, nak. Hening. Semua mata kini tertuju pada Raka. Ia mematung. Tak tahu harus bicara apa. Nadine menangis, tapi tak berani melawan ibunya. Dan saat Bu Ratna berkata dengan nada terakhir yang menusuk, kau tak akan pernah bisa menafkahi anakku. Keluar dari sini, sebelum aku benar-benar malu. Semua orang tahu, pesta pernikahan itu sudah berakhir. Raka menatap Nadine untuk terakhir kalinya. Wanita itu hanya menunduk, tak berani memegang tangannya. Ia menarik napas panjang, menundukkan kepala, lalu melangkah turun dari pelaminan tanpa sepatah kata. Langkahnya berat, tapi matanya tetap menatap ke depan. Di belakangnya, terdengar tawa, bisik-bisik, dan suara kamera yang merekam momen memalukan itu. Malamnya, Raka duduk di halte kecil sendirian. Jasnya basah terkena hujan, bunga di dadanya layu. Ia menatap cincin pernikahan yang masih ia genggam, lalu menatap langit yang kelabu. Aku tak akan membalas dengan marah, bisiknya pelan. Tapi aku akan membalas dengan bukti. Dan di malam sunyi itu, di antara hujan dan lampu jalan yang berkedip redup, lahirlah tekad dalam diri seorang pria yang baru saja dihina habis-habisan. Tekad untuk bangkit. Tekad untuk membalikan nasib. Tanpa dendam, tapi dengan harga diri. Sejak hari itu, Raka tak pernah kembali ke rumah Nadine. Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada satupun kabar yang datang darinya. Ia menghilang begitu saja dari kehidupan wanita yang pernah dicintainya dengan sepenuh hati. Namun, di balik keheningan itu, ada badai yang sedang ia lawan, dan masa depan yang mulai perlahan ia bentuk. Hujan sore turun deras ketika Raka mendorong pintu bengkel tua di pinggiran kota. Tempat itu sempit, berdebu, dan dipenuhi aroma oli serta karat besi. Di sana, seorang pria parubaya bertubuh kekar sedang memperbaiki motor besar dengan tangan yang penuh minyak. Pak Arman, sapa Raka pelan sambil menunduk sopan. Pria itu menoleh, lalu tersenyum tipis. Raka, akhirnya kau datang juga. Sudah kudengar semuanya. Maaf, nak. Dunia ini memang kejam bagi orang yang jujur. Raka hanya membalas dengan anggukan kecil. Aku tak apa-apa, Pak. Aku cuma ingin mulai dari awal. Seperti dulu waktu Bapak bilang. Pak Arman meletakkan kunci Inggris di atas meja. Kau masih ingat perkataanku waktu itu? Masih. Jawab Raka mantap. Orang boleh menertawakanmu sekarang, tapi bukan berarti mereka akan tetap tertawa selamanya. Pak Arman tertawa kecil. Nah, itu baru Raka yang kukenal. Anak yang tak gampang tumbang. Ia menepuk bahu Raka pelan. Baiklah, nak. Bengkel ini bukan hanya tempat memperbaiki mesin, tapi juga tempat memperbaiki diri. Mulai besok, kau ikut aku lagi. Dan begitulah, hari-hari baru pun dimulai. Pagi-pagi sekali, Raka sudah berada di bengkel. Tangannya kotor, bajunya basah oleh keringat, tapi matanya memancarkan tekad yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia belajar kembali dari bawah, memperbaiki mesin, menggambar desain, dan bahkan mengurus pelanggan. Namun, ada satu hal yang tak diketahui siapapun. Raka bukanlah pria sembarangan. Ia memiliki sesuatu yang tak terlihat oleh mata, warisan ide besar dari ayahnya. Seorang teknisi jenius yang dulu bekerja di luar negeri sebelum meninggal dalam kecelakaan. Dari sang ayah, Raka mewarisi blueprint, rancangan mesin hemat energi yang bisa merevolusi dunia otomotif kecil di Indonesia. Namun, ia tak pernah berniat menjualnya. Baginya, teknologi itu bukan untuk keuntungan semata, melainkan untuk membantu banyak orang yang hidup dari bengkel kecil seperti dirinya. Hari-harinya diisi dengan kerja keras,
riset, dan doa yang tak pernah berhenti. Setiap malam, setelah bengkel tutup, Raka duduk di depan laptop tuanya. Ia menggambar ulang desain mesin ayahnya, menulis proposal, dan mengirimkan email ke berbagai perusahaan startup dan investor. Sebagian besar tak pernah membalas. Sebagian kecil hanya menolak dengan sopan. Namun ia tak menyerah. Kalau dunia menolakmu, bukan berarti kau salah, katanya pelan suatu malam sambil menatap layar. Mungkin mereka belum siap untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Hingga suatu hari, sebuah balasan datang. Email dengan logo perusahaan besar, Astra Dynamics, perusahaan teknologi energi terbesar di Asia Tenggara. Isinya singkat tapi membuat jantung Raka berdebar. Kami tertarik dengan konsep Anda. Bisa datang untuk presentasi dalam waktu 3 hari. Ia terdiam beberapa saat. Tangannya gemetar. Mata berkaca-kaca. Lalu ia menunduk, menitikkan air mata. Ya Allah, mungkin ini jawaban dari semua yang kutahan, bisiknya lirih. 3 hari kemudian, Raka berdiri di depan gedung kaca megah di pusat kota. Ia mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan sederhana. Tak ada jas mahal, tak ada jam tangan mewah. Hanya semangat dan keyakinan yang ia bawa. Ruangan rapat di lantai 20 itu dipenuhi orang-orang bersetelan jas. Mereka menatapnya skeptis saat ia memperkenalkan diri. Namun, ketika Raka mulai menjelaskan rancangan mesin buatannya, cara kerja, efisiensi bahan bakar, dan manfaat ekologisnya, suasana mulai berubah. Salah satu direktur berbisik pada koleganya. Anak ini jenius. Konsepnya bisa jadi masa depan industri otomotif lokal. Dan benar saja, 2 minggu kemudian, kontrak kerja sama ditandatangani. Raka resmi menjadi mitra riset dan pengembangan Astra Dynamics, dengan saham kepemilikan atas teknologi yang ia ciptakan sendiri. Dalam hitungan minggu, hidupnya berubah total. Dari pengantar barang yang dulu dihina, ia kini menjadi kepala proyek muda di perusahaan energi besar. Namun, yang paling ironis adalah, gedung pertama yang ia beli untuk laboratorium kecilnya, berdiri tepat di kawasan elit tempat rumah Bu Ratna berada. Suatu sore, Raka berdiri di depan kaca besar kantornya, menatap matahari yang mulai tenggelam. Ia tersenyum samar. Sebulan lalu, aku diusir dari pelaminan dengan hinaan. Sekarang, aku berdiri di tempat yang bahkan mereka tak sangka bisa kuraih. Pak Arman yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum. Raka, kau sudah membuktikan sesuatu. Tapi jangan biarkan kesuksesanmu berubah jadi dendam. Raka mengangguk pelan. Aku tak mau balas dendam, Pak. Aku hanya ingin mereka tahu, aku tak perlu kekayaan mereka untuk membuktikan nilai diriku. Sementara itu, di rumah megah milik Bu Ratna, berita tentang Raka Pradana, inovator muda dan pemilik teknologi ramah energi, muncul di televisi nasional. Bu Ratna memegang remote dengan tangan gemetar, wajahnya pucat pasi. Nadine, suaranya bergetar. Itu, Raka. Nadine mendekat, matanya membesar saat melihat wajah yang sangat ia kenal di layar TV. Ya Tuhan, itu dia. Dan untuk pertama kalinya, wanita yang dulu menunduk karena malu kini menangis bukan karena hinaan, tapi karena penyesalan. Raka menatap malam dari jendela kantornya. Lampu kota berkelap-kelip seperti mimpi yang dulu tak terjangkau. Namun di matanya, tak ada kebanggaan berlebihan. Hanya ketenangan. Karena bagi Raka, kemenangan sejati bukan ketika orang lain berlutut, melainkan ketika kita tetap rendah hati, bahkan setelah dunia memberi kita alasan untuk membalas. Acara malam itu adalah pesta ulang tahun sekaligus malam penghargaan bagi para pengusaha muda sukses di ibu kota. Nama yang menjadi pusat perhatian malam itu, Raka Pradana, inovator muda yang dalam waktu singkat berhasil mengubah wajah industri otomotif ramah energi di Indonesia. Tak seorang pun tahu bahwa malam itu akan mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam satu ruang yang sama. Dan karma sedang menunggu waktunya untuk berbicara. Pintu besar ballroom terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dengan setelan jas hitam elegan melangkah masuk. Wajahnya tenang, namun aura wibawanya memancarkan rasa hormat dari siapapun yang melihat. Dialah Raka, pria yang dulu diusir dan dihina di pelaminannya sendiri, kini menjadi tamu kehormatan malam itu.
Langkahnya pasti, senyumnya hangat, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit ditebak. Setiap jabat tangan yang datang padanya terasa seperti bentuk penyesalan dunia terhadap kesederhanaannya yang dulu diremehkan. Di sisi lain ruangan, seseorang terdiam kaku saat menyadari siapa yang baru saja masuk. Bu Ratna, ibu mertua yang dulu menuding dan menghina Raka di depan para tamu. Wajahnya pucat, tangan bergetar memegang tas kecil. Ia menatap tak percaya, sementara Nadine, yang berdiri di sampingnya, menatap ke arah Raka dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Itu dia, Bu, bisik Nadine dengan suara gemetar. Bu Ratna tak menjawab, hanya menelan ludah dan menunduk, seolah ingin bersembunyi dari kenyataan. Acara dimulai. Pembawa acara berdiri di podium dan menyebut nama Raka dengan suara lantang. Hadirin sekalian, malam ini kita sambut sosok inspiratif. Pemuda yang telah membuktikan bahwa kerja keras, ketulusan, dan keyakinan bisa mengalahkan segala hinaan. Inilah beliau, Raka Pradana. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Raka melangkah naik ke panggung, sementara semua mata tertuju padanya, termasuk dua pasang mata yang dipenuhi rasa bersalah di pojok kanan ruangan. Ia memegang mikrofon dengan tangan tenang. Namun sebelum bicara, ia sempat menatap sekilas ke arah Bu Ratna dan Nadine. Tatapan itu bukan dendam, bukan amarah. Hanya kedalaman mata yang membawa pesan, aku sudah memaafkan. Raka tersenyum kecil, lalu mulai berbicara. Saya bukan siapa-siapa dulu. Saya hanyalah seorang pria yang pernah dianggap tak pantas, tak berharga, dan tak punya masa depan. Tapi justru dari hinaan itulah saya belajar untuk berdiri tanpa sandaran siapapun. Ruangan sunyi. Semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Raka melanjutkan, hidup mengajarkan saya bahwa tidak ada ukuran pasti tentang nilai seseorang. Kadang, yang tampak kecil justru memiliki api besar di dalamnya. Dan kadang, orang yang meremehkanmu hanya tak sanggup melihat jauh ke depan. Beberapa tamu terdiam, beberapa lainnya menatap ke bawah, seolah merasa tertampar oleh kata-katanya sendiri. Sementara di sudut ruangan, air mata Nadine mulai jatuh perlahan. Setelah pidato selesai, Raka turun dari panggung. Ia berjalan di antara para tamu yang kini menyalaminya dengan kagum. Namun langkahnya terhenti ketika seseorang memanggil pelan. Raka. Suaranya bergetar. Raka menoleh. Di sana, berdiri Nadine dengan gaun pastel sederhana dan wajah penuh air mata. Di belakangnya, Bu Ratna masih terdiam, menunduk tanpa berani menatap mata pria yang dulu ia usir. Maafkan aku, Raka. Suara Nadine nyaris tak terdengar. Ia menggigit bibir, menahan isak. Aku bodoh. Aku terlalu takut pada omongan orang. Aku biarkan mama menghina kamu padahal aku tahu siapa kamu sebenarnya. Raka menatapnya lama. Tak ada kebencian di matanya, hanya ketenangan yang mendalam. Nadine, katanya pelan, aku sudah memaafkan bahkan sebelum kau meminta maaf. Karena aku tahu, dendam tak akan membuatku lebih baik. Air mata Nadine jatuh makin deras. Bu Ratna yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju, lututnya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar parah. Raka, aku mohon maaf, nak. Aku buta karena kesombongan. Aku lupa bahwa derajat manusia bukan ditentukan dari bajunya, tapi dari hatinya. Raka menarik napas dalam. Ia menatap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu, dengan langkah pelan, ia mendekat dan berkata lembut. Sudahlah, Bu. Semua sudah lewat. Saya tidak pernah menyimpan benci. Saya justru berterima kasih. Karena tanpa hinaan ibu, mungkin saya tak akan berjuang sejauh ini. Suara isakan terdengar di seluruh ruangan. Para tamu yang menyaksikan adegan itu terdiam. Sebagian meneteskan air mata. Di depan semua orang, Raka menunduk memberi hormat pada Bu Ratna. Sebuah sikap yang menampar kesombongan siapapun yang melihatnya. Tidak ada kebanggaan dalam membalas dengan dendam, katanya lirih. Yang sejati adalah memaafkan bahkan ketika kita punya kuasa untuk membalas. Setelah acara berakhir, Nadine duduk sendiri di taman belakang ballroom. Ia menatap langit yang mulai gelap, sambil memegang kalung kecil yang dulu Raka berikan.
Tangisnya pecah pelan. Dia tetap sama. Bahkan setelah semuanya berubah, gumamnya lirih. Dan mungkin, itu yang membuatku benar-benar kehilangan dia. Dari kejauhan, Raka melihatnya. Ia hanya tersenyum kecil, lalu melangkah pergi ke arah mobilnya. Langit malam terasa damai, dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa bebas. Bukan karena kekayaan, bukan karena pengakuan, tapi karena hatinya tak lagi membawa beban masa lalu. Dan begitulah, roda kehidupan berputar. Yang dulu berdiri tinggi kini belajar menunduk. Dan yang dulu diinjak kini berjalan tegak, bukan untuk membalas, melainkan untuk menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya.